Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini Sabtu 15 Februari 2025 bersama dengan saya Pendeta Hendro Luman Raja. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 229, baitnya yang kedua. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu keluhan orang tua zaman sekarang dan disinyalir sebagai penyebab banyaknya kenakalan remaja adalah sikap yang menolak didikan orang tua. Setiap kali ditegur dan dinasihati, mereka cenderung bereaksi negatif atau marah. Alih-alih menerima nasihat dan didikan, mereka malah membalas dengan kata, "Bosan ah." Sebagai orang tua tentu kita bisa terpancing emosi. Dan kalau kita sabar, kita hanya bisa mengelus dada sambil berdoa. Semoga mereka sadar akan kesalahan mereka. Penulis Amsal adalah orang yang sudah berumur. Ia telah mengecap manis dan getirnya kehidupan. Dalam masa tuanya ia mengetahui apa yang terbaik untuk dilakukan oleh manusia, khususnya orang-orang muda. Oleh karena itu ia membagikan nasihat yang berdasarkan pengalamannya kepada orang lain, termasuk kepada kita di zaman sekarang. Dan kepada mereka dan juga kita, pengamsal sering menyebut dengan kata anakku, seperti seorang ayah memberi nasihat dan didikan kepada anaknya yang dikasihinya. Salah satu nasihatnya kepada kita hari ini adalah agar kita tidak menolak didikan Tuhan dan tidak bosan terhadap peringatannya. Melalui nasihat ini kita diajak untuk waspada terhadap sikap diri kita dalam menerima didikan dan peringatan Tuhan. Waspada agar jangan sampai kita menjadi pribadi yang tanpa kita sadari menolak dan bosan terhadap didikan dan peringatan Tuhan. Sesungguhnya menolak didikan Tuhan dan bosan terhadap peringatan-peringatan Tuhan akan merugikan diri kita sendiri. Sebab sama seperti seorang ayah atau ibu yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita, sehingga ia terus-menerus memberikan didikannya kepada kita dan memberikan peringatannya. Itu semua adalah tanda kasih-Nya kepada kita. Didikan dan peringatan itu diberikan Tuhan melalui banyak cara, baik melalui khotbah yang disampaikan para hamba-Nya, juga melalui nasihat yang diberikan oleh orang berhikmat, melalui bacaan Alkitab yang kita renungkan, juga melalui kejadian, kondisi, keadaan, dan bahkan kesulitan yang kita alami dan jalani. Semua itu dapat dipakai Tuhan
sebagai cara untuk mendidik maupun memberikan peringatan kepada kita. Untuk semua itu, kita diminta membuka hati, menerimanya sebagai kebenaran dan juga petunjuk bagi hidup kita. Adapun ciri orang yang mau menerima didikan dan peringatan Tuhan adalah mau mendengar, bersikap rendah hati, mau berubah dan merubah yang tidak baik dalam dirinya, mau memeriksa diri, terbuka terhadap nasihat dan didikan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini mau dan fokus mendengar pengajaran firman Tuhan dan tidak marah ketika firman itu menegur dan memperingatkannya. Sedangkan orang-orang yang menolak didikan dan peringatan Tuhan adalah orang-orang yang sombong, merasa diri sudah sempurna, tidak lagi mau belajar dari siapapun, lebih suka didengar daripada mendengar. Baginya, tidak ada orang yang lebih baik dan lebih paham kebenaran daripada dirinya sendiri. Akibatnya, ia hanya mau menasihati dan tidak mau mendengar nasihat. Tidak mau lagi belajar, apalagi dari orang lain yang dia anggap masih satu level atau di bawah levelnya. Marah ketika ditegur, dan ketika di gereja, ia suka meninggalkan ibadah ketika merasa sudah bosan dan lain sebagainya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita diajak untuk mawas atau memeriksa diri kita. Apakah kita sudah cukup rendah hati dalam menyikapi didikan dan peringatan Tuhan? Marilah kita berusaha terus-menerus untuk rendah hati menerima semua didikan dan peringatan Tuhan. Sebab semua itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih bahwa Engkau dengan berbagai cara mendidik dan memberi peringatan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami semua itu dan dengan rendah hati menerimanya menjadi kebenaran dan petunjuk hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.